Swastiastu. Berjumpa kembali dengan saya, Nimade Sri Mahendri, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Indra yang sedang mengajar di SD Negeri 1 Karangasem, tepatnya kelas 4 ya Ibu? Iya. Baik. Kali ini kami akan mengadakan percakapan pra-observasi kegiatan pembelajaran Ibu Putu di kelas. Selamat pagi Bu Putu Indra. Selamat pagi Bu Sri. Bagaimana kabarnya? Baik sekali. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati atau mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu di kelas, yang akan melakukan supervisi di kelas Ibu nggih. Ya, adapun tujuan dilakukan supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Untuk mengetahui persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran yang Ibu cita-citakan dapat terjadi sesuai dengan rancangan yang Ibu sudah buat. Baik, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Baik, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran nanti di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat. Tujuan pembelajaran adalah murid mampu menggali informasi dengan mengamati video pembelajaran, dan murid dapat menganalisa kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai pekerjaan di lingkungan serta kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya di kegiatan pembelajaran nanti. Betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, dari model pembelajarannya, maupun dari metode pembelajaran yang ingin Ibu tampilkan. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, yaitu berdasarkan gaya belajar murid yang melalui pengamatan secara detail di kelas yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dan untuk pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran inquiry. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik, berarti nanti Ibu rencana yang Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Ibu ya. Jadi menggunakan model pembelajaran inquiry yang juga menggunakan metode diskusi, belajar kelompok, dan juga tanya jawab. Seperti itu Ibu. Baik, saya lanjutkan kembali Ibu nih. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Nah, untuk medianya yang akan saya gunakan adalah saya sudah menyiapkan video, kemudian materi atau konten yang berdasarkan dengan gaya belajar, kemudian LKPD, permainan snowball throwing, dan ice breaking. Oh, berarti Ibu nanti akan membagi kelas Ibu menjadi kelompok-kelompok yang sesuai dengan gaya belajarnya, gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik seperti itu Ibu. Baik. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Baik, sesuai dengan jadwal pembelajaran saya ya, di kelas 4 saya akan melakukan pembelajaran ini hari Selasa tanggal 5 Maret 2024. Baik, berarti hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi, melihat dan mencatat bagaimana kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Tapi juga saya mohon izin Ibu, selama kegiatan pembelajaran Ibu nanti di kelas, saya akan mengambil video kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Silakan. Baik. Lalu kira-kira apa ekspektasi Ibu yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Yang ingin saya capai adalah pembelajaran yang menyenangkan. Saya bisa memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh, berarti Ibu ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada murid ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Ibu ya. Baik. Ya, jika ini Ibu ada level 1 sampai 10,
kira-kira pembelajaran Ibu sebelumnya dan yang sekarang yang akan Ibu ingin tampilkan nanti pada saat kita supervisi, Ibu berada di level berapa? Kalau saya melihat dengan pembelajaran saya sebelumnya, saya berada di level 5. Di level Walaupun murid saya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, namun ada beberapa anak yang masih kurang konsentrasinya dalam belajar. Baik. Level berapa kira-kira yang ingin Ibu capai setelah pembelajaran nanti? Saya ingin berada di level 8 karena saya menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, murid senang dalam belajar, bermain, senang dalam menggali materi, dan juga senang bersekolah. Iya, baik Ibu. Ya baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan untuk pra observasi sebelum nantinya saya akan masuk ke kelas Ibu. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari hasil percakapan hari ini ya, saya kira-kira mendapatkan gambaran tentang media apa yang saya bisa gunakan nanti. Baik, nanti setelah saya melakukan observasi di kelas Ibu, kita akan melakukan percakapan kembali Ibu. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah, dan juga Ibu sudah bersedia untuk bincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Saya akhiri dengan Pramasanti, Om Santi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kurang bersemangat sekali, suara coba ulang lagi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat hari ini? Ada. Semua sehat ya? Oh, ada. Kenapa sih lo? Kenapa hari ini? Lagi sesak ya, tapi masih bisa mengikuti pelajaran di kelas? Masih. Ya, bersemangat ya. Siapa tahu dengan mengikuti pelajaran di kelas jadi tambah sehat ya. Tapi nanti kalau Silo merasa tidak enak badan, lapor ke Bu Guru ya. Oke. Sekarang coba Bu Guru mau cek dulu deh, ada yang izin tidak hari ini? Ada siapa? Siapa temennya yang tidak masuk? Coba dilihat. Ayo, lihat temennya di sebelah. Oh, Mama, siapa lagi? Risma. Ada yang tahu tidak? Kenapa temennya tidak hadir? Oh, sakit. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dahulu ya. Siapa yang sekarang tanggal berapa ya? 5. Berarti yang memimpin doa nomor absen 5. Siapa yang nomor absen 5? Oke, ya sini. Nah, kita berdoa sambil mendoakan teman kita yang sakit ya, biar cepat sembuh, biar bisa belajar kembali bersama kalian. Ayo, kita ajak teman berdoa. Halo teman-teman, sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, sebelum kita belajar, kita sudah membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ayo, belajar dengan baik. Mendengarkan dengan baik. Apa lagi? Konsentrasi. Apa lagi? Tertib dalam pelajaran. Ada lagi keyakinan kelasnya? Oke, kita punya 4 keyakinan kelas dan yakinkan kalian mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Mana tepuk tangannya anak-anak?
kita hening sejenak. Ayo, sekarang letakkan kaki kalian di lantai. Ya. Kemudian letakkan tangan kalian di paha. Pejamkan matanya. Tidak ada suara. Pejamkan matanya. Rasakan udara segar masuk ke dalam tubuh kalian. Rasakan di tubuh kalian udara itu. Lebih konsentrasi lagi. Rasakan udara itu masuk. Tarik nafas perlahan. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian mampu menggali informasi dengan mengamati video pembelajaran, dan kalian juga dapat menganalisis kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai pekerjaan di lingkungan, serta kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Ayo anak-anak, perhatikan ke papan. Guru punya beberapa gambar. Perhatikan gambarnya. Kemudian coba kalian tebak, ini gambar apa ya? Bagus sekali, kalian bisa mengamati gambar dengan baik dan menyebutkan apa ya kegiatan mereka ini. Ya. Baik anak-anak, mari sekarang kita simak video berikut ya. Perhatikan baik-baik videonya. Nah, dari video itu apa yang anak-anak dapatkan informasinya? Kira-kira dari video yang tadi kita tonton. Ayo coba tanya, siapa yang tahu? Kira-kira apa? Oke, lihat. Apa yang dapat? Yang dapat adalah memberikan jasa dan membuat barang. Oke, di sana ada kegiatan memberikan jasa dan memproduksi barang. Ya, siapa lagi? Ayo. Oke, Dayu. Jenis-jenis kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Iya, di sana juga ada jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ada produksi, ada distribusi, dan ada juga konsumsi. Ayo, siapa lagi yang tahu? Oke, Daren. Riset, distributor, dan konsumen. Nah, ada juga. Ada yang namanya distributor, ada yang namanya produsen, ada juga yang namanya konsumen dalam video tersebut. Oke, beri tepuk tangan. Harus bisa. Nah, sekarang dari hasil pengamatannya Bu Guru nih, beberapa hari ini Bu Guru akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok ya. Ada yang kelompoknya visual, ada juga yang kelompok auditori, kemudian ada juga yang kelompok kinestik. Guru akan bagi dengan sesuai dengan gaya belajar kalian. Sekarang kalian sudah membentuk kelompok. Sekarang Guru mau tanya, di sini kelompok apa? Kinestik. Yang di sini? Auditori. Yang di sini? Visual. Oke, Bu Guru akan membagikan LKPD ya ke kalian sesuai dengan kelompok belajarnya. Yang pertama visual, mana kelompok visual? Oke, di sini. Nah, untuk kelompok visual, Bu Guru punya gambar. Jadi kalian nanti silakan amati gambar, kemudian tuliskan nama kegiatannya dan isi nomor. Mengerti? Oke. Bisa bantu Bu Guru ya membagikan ke temannya ya. Nah, kemudian lanjut untuk yang auditori. Yang mana auditori? Oke. Untuk auditori, Bu Guru punya, hati-hati ya membagikannya, karena dalam setiap, nah ini, nanti Bu Guru minta bantuan ke kalian membagikan. Di sini ada gambar yang sudah Bu Guru potong dan ada kotak. Kalian membuat skema atau mind mapping tentang kegiatan ekonomi yang terjadi. Sudah? Berarti yang mana dia kegiatan produksi, mana kegiatan
konsumsi, mana kegiatan distribusi. Mengerti? Ya. Jadi kalau masuk ke guru ya, hati-hati karena di setiap atas gambarnya itu kayak seperti itu. Kemudian, nah yang kinestetik. Guru kan punya kertas putih nih. Bu Guru sudah menyebar gambar. Silakan cari gambar. Kemudian temukan gambar itu di atasnya dan ada tulisan yang berhubungan dengan gambar yang kalian cari. Jadi silakan kalian cari, kalian temukan, kemudian tempelkan gambarnya, di bawahnya tuliskan kegiatan ekonomi apa yang mereka lakukan. Mengerti? Ayo silakan semuanya. Sudah selesai diskusi kelompoknya? Nah, sekarang kita presentation time. Jadi tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dimulai dari kelompok mana yang siap? Angkat tangannya. Ayo, kelompok mana yang siap? Kelompok visual, auditori, kinestetik? Oke, boleh deh kelompok auditori. Oke, hebat sekali. Tiap kelompok bagus sekali presentasinya. Artinya kalian bisa menangkap video yang didapatkan tadi dan menuangkannya dalam LKPD, kemudian mempresentasikannya kepada teman-teman kalian. Hebat, bangga dengan kalian. Oke. Nah, untuk meredakan ketegangan kalian tadi kan yuk bikin LKPD masih berdiskusi. Ayo sekarang kita bersenang-senang dulu. Kita mau senam atau nari deh. Nari, guru udah ada gininya. Sekarang semua berdiri ya, berdiri. Ya, berdiri. Anda sudah meredakan ketegangan ya? Sudah lebih rileks rasanya? Nah, oke, sekarang silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, sekarang kita akan bermain ya. Bu Guru punya permainan namanya snowball throwing. Jadi Bu Guru akan meminta salah satu teman kalian nanti berdiri, kemudian melemparkan bola. Yang berhasil nangkap bola nanti akan ke depan dan memperagakan salah satu pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan kita hari ini. Mungkin dia jasa, mungkin dia distribusi, mungkin dia konsumsi kegiatannya. Akan menunjukkan dan kalian yang akan menebak. Mengerti petunjuknya Bu Guru? Mengerti ya guys. Nah, sebagai kegiatan terakhir kalian, Bu Guru akan membagikan evaluasi.
Nanti silakan kalian jawab evaluasi yang Bu Guru bagikan ya. Tiga. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah kita mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Ada yang sedih nggak? Tidak. Tidak, pasti semuanya senang ya. Nah, dari yang tadi kita nonton video, kita mengerjakan LKPD, kemudian yang terakhir Bu Guru memberikan evaluasi pelajaran apa yang anak-anak pelajari dari kegiatan hari ini. Kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonominya? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan apa lagi yang kalian pelajari? Pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Ayo, sebagai kegiatan akhir kita akan menyanyikan lagu Bali ya. Lagu Bali apa? Putri Sriayu. Boleh. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Putri cening ayu, midang cening cuma, nene dua satu. Oke, nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ayo sekarang siapa yang mau memimpin doa? Oke, Danes, ayo Danes. Kita pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan sudah. Tiga. Karena pembelajaran sudah berakhir, mari sekarang kita beristirahat. Terima kasih anak-anaknya Bu Guru. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, pada kesempatan kali ini maaf sebelumnya Ibu mohon perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Putri Indrawati. Saya mengajar di kelas 4 di SD Kelas. Oke, pada pertemuan kemarin itu sudah dilaksanakan observasi bagaimana Ibu digali pengetahuan Ibu dengan teknik coaching, ya. Kemudian dilanjutkan dengan Ibu melaksanakan observasi pembelajaran. Tentunya Ibu sudah melaksanakan observasi pembelajaran tersebut, dan sekarang akan dilaksanakan yaitu pasca observasi. Sama Bu, kegiatannya adalah tidak ada yang kesannya kami menggurui, ya, adik bisa menggurui, tidak ada. Yang ada adalah berbagi dan menggali potensi-potensi dalam pembelajaran yang Ibu ciptakan di dalam kelas. Yang mana Ibu sebagai seorang guru tentunya sudah lama sekali. Semoga apa yang akan dilakukan dari pra-observasi, observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Sri Mahendri, karena itu adalah merupakan rangkaian daripada pendidikan guru penggerak yang menjadi tugas kami yang melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Semoga apa yang kami lakukan mempunyai manfaat buat pembelajaran yang Ibu ciptakan, pembelajaran secara umum buat sekolah ini. Untuk itu, karena ini sudah waktu Bu, untuk selanjutnya kita melangkah kepada pasca observasi. Itu waktu sepenuhnya akan dipimpin oleh Ibu Sri Mahendri. Itu dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri juga terlebih dahulu. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Nimadi Sri Mahendri, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Eni selaku pengajar praktik, dan juga Ibu Putri Indrawati selaku guru wali kelas 4 SD Negeri 1 Karangasem.
sebelum percakapan pasca observasi ini sudah kita lakukan kegiatan pra-observasi dan observasi kelas. Adapun tujuan dari supervisi yang dilakukan adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas agar mengetahui tindak lanjut ke depannya seperti apa nantinya. Dan, sedangkan tujuan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui atau merefleksi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Izin melanjutkan percakapan Bu Eni. Ini dulu silakan. Baik Bu Putu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Ya baik. Saya sudah melakukan observasi kegiatan pembelajaran Ibu di kelas, luar biasa sekali. Kegiatan pembelajaran Ibu di kelas itu sangat menyenangkan. Seperti itu Ibu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti sebelumnya di pra-observasi Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu itu setelah melakukan pembelajaran tersebut? Setelah saya melaksanakan pembelajaran itu di kelas ya, sangat menyenangkan sekali. Dan anak-anak juga senang diajak dengan pembelajaran hari itu. Baik, ya. Jadi seperti yang saya juga tangkap pada saat saya observasi di kelas, pembelajaran Ibu memang benar-benar sangat menyenangkan Ibu. Baik Ibu, adakah hal-hal yang sudah baik atau pembelajaran yang dalam pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin Ibu? Hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang saya lakukan di kelas, tentunya metode yang saya gunakan ya, itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dia akan anak-anak memiliki keterampilan sosial yang meningkat dengan belajar bersama dengan kelompoknya. Namun kekurangannya mempersiapkan konten-konten dan target itu membutuhkan waktu. Baik, berarti karena kemarin yang saya lihat pembelajaran Ibu itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana Ibu sudah membagi anak-anak dalam bentuk kelompok yang ada kelompok kinestetiknya, ada kelompok auditorinya, dan ada kelompok visualnya. Jadi di sana mereka belajar sesuai dengan gaya belajar mereka Ibu ya. Bagus sekali, saya senang sekali melihat pembelajaran Ibu kemarin. Jadi berdasarkan ekspektasi Ibu, apakah yang ingin Ibu raih dalam kegiatan pembelajaran yang sudah terlaksana? Menurut saya sudah berjalan dengan baik ya, tapi masih ada beberapa kekurangannya dalam pembelajaran itu. Ekspektasinya sudah bisa terlaksana, tapi masih ada beberapa kekurangannya. Ya. Baik, jadi Ibu ingin melakukan pembelajaran yang menyenangkan, tapi masih ada yang kurang dari hal itu. Baik. Apakah tujuan pembelajaran yang direncanakan pada saat pra-observasi sudah terlaksana Ibu? Sudah. Murid dapat menggali informasi dengan mengamati video pembelajaran yang diberikan. Kemudian murid juga dapat menganalisis kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai pekerjaan yang ada di lingkungan, serta kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan barang dan jasa bersama dengan kelompoknya sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ya tentunya itu semua juga di bawah bimbingan saya selaku wali kelas mereka. Baik, berarti materi yang kemarin itu adalah materi-materi yang membelajarkan anak tentang kegiatan ekonomi dan mata pelajaran dan mata pencaharian yang menghasilkan jasa dan barang, seperti itu ya Bu ya. Ya, menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Menurut saya karena materi yang dipelajari itu materi kontekstual yang sering dilakukan murid sebagai warga masyarakat, kendala saya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan media pembelajaran yang terbagi dalam kelompok yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Berarti kemarin kan pakai pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya. Jadi ada yang auditori, visual dan kinestetiknya. Jadi berdasarkan berdasarkan konten pembelajarannya Ibu membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkan media-media pembelajaran gitu ya. Baik. Apa rencana tindak lanjut ke depannya terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu lakukan? Setiap guru pasti ingin pembelajarannya itu menyenangkan ya, di kelasnya tanpa kendala. Yang saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan adalah dengan pemilihan materi ajar dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar murid. Jadi mungkin saya akan menyiapkan media belajar yang lebih menarik sehingga murid-murid itu lebih aktif dalam belajar. Baik, jadi
dengan menyiapkan media yang lebih menarik, mereka jadi lebih aktif dalam belajar Ibu ya. Ya, jadi karena Ibu sudah menyiapkan pembelajarannya berdiferensiasi, jadi memang kewajiban kita sebagai guru untuk menyiapkan media yang lebih menarik mungkin. Begitu Ibu ya. Ya, ini mungkin pertanyaan saya terakhir Ibu. Ya, kira-kira kapan tindak lanjut Ibu yang Ibu rencanakan ini bisa terrealisasi? Mungkin saya akan menyiapkan lebih baik lagi pada pertemuan selanjutnya ya, di pelajaran yang sama di minggu depan. Baik, berarti Ibu akan menyiapkan untuk pembelajaran yang selanjutnya untuk mata pelajaran yang sama. Ya. Baik Ibu, saya tunggu kabar baiknya Ibu untuk realisasinya. Semoga dapat berjalan dengan baik Ibu. Baik. Terima kasih banyak atas umpan balik atau tanggapannya terkait pasca observasi ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah selesai dimulai dari percakapan pra-observasi kita, lalu observasi tadi Ibu di kelasnya, setelah itu juga percakapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eni dan juga Bu Putu Indra. Saya akhiri dengan Rama Santi. Om Santi Santi. Oke, dari apa yang disampaikan di pasca observasi, dari kegiatan awal observasi pembelajaran sampai kepada pasca observasi yang sekarang. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk menjadi teman sejawat buat Ibu Mahendri, yang mana Ibu sudah berbagi luar biasa sekali. Praktek baik yang Ibu lakukan sudah luar biasa sekali, menginspirasi kami, yang mana kedepannya juga ada tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Dari apa yang izin merangkum dari apa yang disampaikan barusan dari kegiatan percakapan ini sudah mengacu kepada alur delta ya, karena dari pembelajaran ini harapannya adalah presentasi daripada kegiatan supervisi akademik. Ini adalah bagian dari supervisi akademik, yaitu dengan mengobservasi pembelajaran. Salah satunya dengan observasi pembelajaran itu bagaimana dengan teknik coaching, dengan alur deltanya nih. Adapun tujuan daripada pembelajaran yang sudah Ibu ciptakan kemarin, Ibu ceritakan bahwasanya tujuan pembelajaran yang Ibu ciptakan kemarin itu adalah pembelajaran, tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, berdampak, kemudian berpihak pada murid dengan teknik KSE atau teknik stop, kemudian untuk menambah konsentrasi siswanya dengan cara ice breaking. Terus kemudian sampai di akhir pembelajaran anak-anak dapat merangkum pembelajarannya dan menanyakan perasaan mereka. Itu adalah bagian daripada pembelajaran yang mana dari kegiatan pembelajaran itu yang berpihak kepada murid, salah satunya, bukan satu-satunya ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti akan ada pembelajaran-pembelajaran yang lain yang bisa disiapkan dengan metode yang Ibu pergunakan tadi. Luar biasa sekali. Itu adalah tujuan yang sudah Ibu menjadikan satu kenyataan ya, terlihat tampak di pembelajaran Ibu yang diobservasi oleh Ibu Mahendri. Nah, kemudian dari beberapa pembelajaran yang menunjukkan hal tersebut sudah berdampak, kemudian berpihak pada murid dengan berdiferensiasi, dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi ya, pembelajaran yang sebutkan tadi. Itu adapun identifikasi yang dapat saya sampaikan adalah bagaimana Ibu sudah menggali potensi-potensi siswa dari menanyakan pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa tersebut, dengan mungkin ada tes diagnostiknya berawal ya, untuk menggali sehingga pembelajaran itu ada fokusnya dalam pengawasan untuk pembelajaran di kelas tersebut. Terus kemudian juga di sana juga ada yang Ibu sampaikan adalah tentang sebetulnya tentang ekonomi sosial, itu bagian dari kegiatan sosial ya Bu ya, perekonomian. Bagaimana itu tentang Ibu membedakan pembelajaran tersebut berdasarkan gaya belajarnya. Di sana ada pembelajaran yang auditori, visual, dan kinestetiknya. Terus kemudian juga dalam kegiatan diferensiasinya sudah ada diferensiasi konten, proses, dan juga produk yang dihasilkan. Oke, terima kasih, luar biasa sekali dengan materi ekonomi dengan gaya belajar dan juga
bagaimana pembelajaran tersebut Ibu menggali potensi-potensi setiap siswa dengan caranya menyesuaikan dengan cara yang diinginkan oleh siswa tersebut. Oke, luar biasa. Kemudian dari apa yang sudah Ibu sampaikan, yang beberapa praktik baik yang Ibu lakukan pada pertemuan di observasi pembelajaran yang dinilai oleh rekan CGB kita, ya. Nah, kemudian Ibu sampai membuat rencana aksi untuk perbaikan karena Ibu merasa masih ada sesuatu yang kurang, benar ya Bu ya? Oke, itu yang dapat saya tangkap dari pembicaraan barusan ya. Sehingga Ibu ingin melaksanakan pembelajaran kembali yang mana di pembelajaran yang sama ya. Kemudian pembelajaran itu, bagaimana pembelajaran itu akan lebih menyenangkan lagi. Mungkin dengan tambahan video yang Ibu siapkan, kan nih, atau mungkin dari tes diagnostik yang lebih memfasilitasi, lebih menukik kepada kondisi siswa saat pembelajaran tersebut. Kemudian mungkin menambah lagi tingkat konsentrasi mereka dengan speaker yang menarik atau dengan teknik stopnya ya, untuk menghadirkan mereka seutuhnya di dalam kelas tersebut, kan kita nih. Oke, itu Ibu sudah membuat rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan minggu depan ya, di mata pelajaran yang sama dengan pembelajaran yang masih sama, dan memungkinkan karena kita di PMM ya Bu ya, di PMM Ibu ada mengambil izin bertanya Ibu, mohon maaf ya, di PMM Ibu ada mengambil tentang pembelajaran untuk di supervisi, di ini apa namanya, di subsidi oleh pembelajaran ada oleh kepala sekolah ya. Nah, mungkin di sana Ibu bisa tunjukkan kembali ya Bu ya, selain minggu depan ini sudah janji sama Bu Sri Mahendri untuk lebih merealkan pengetahuannya, lebih memutuskan, lebih tahu ya di mana letak kekurangannya, kelebihannya. Kalau yang lebihnya dipertahankan Bu ya, jangan dibuang ya, kelebihannya perlu dipertahankan, mungkin yang kurang mungkin akan Ibu pelajari kembali ya. Sebelum nanti di PMM ada observasi pembelajaran yang mana akan dinilai oleh kepala sekolah ya. Oke, sama Bu, nanti prosesnya mungkin akan sama dari Ibu menyampaikan di pasca observasi akan Ibu angkat, kemudian saya melihat latar belakang anak yang masih rasanya saya masih susah sekali membelajarkan misalnya tentang matematika di pembelajaran ini, misalnya Ibu ambil matematika, saya ingin, nah Ibu akan menyampaikan di pra observasinya, sehingga nanti ketika Ibu dilaksanakan proses pembelajaran di observasi pembelajarannya di kelas, termasuk juga boleh saya juga Bu, ada juga ya observasi pembelajaran ada. Oke, nah itu juga sama, nanti ketika diobservasi oleh kepala sekolahnya tentunya akan membuat gambaran yang lebih bagus ya dari pembelajaran sebelumnya. Nah, itu pun jangan selalu setelah pembelajaran itu jangan selalu puas Ibu ya, karena tetap kembali kita belajar ya, tetap kembali kita belajar dari apa yang kita sudah laksanakan, dari pra observasi itu bagian dari kita menyadari tentang diri kita dengan kekurangan dan kelebihannya. Kemudian saat observasi kita kembali merealkan, ini loh kemampuan saya, dan pada pasca observasi kita kembali cashback atas diri kita sendiri, merefleksi diri kembali. Wah, di sini saya masih kurang. Di pertemuan berikutnya walaupun tanpa diawasi ya kan, tapi kali itu memang tujuannya adalah untuk anak-anak ya, karena kita naluri kita sebagai seorang guru, mari kita lanjutkan walaupun nanti pendidikan guru penggerak akan selesai. Tapi harapan saya Ibu ya, Ibu Indra, Bu Mahendri tetap kembali menjadikan hal itu sebagai hal yang patut ditindaklanjuti ya. Oke. Nah, dari apa yang sampaikan barusan, semoga ini akan bermanfaat. Kemudian sudah sampai kepada bagian dari tanggung jawab ya, mana Ibu menunjukkan tanggung jawab itu karena Ibu sudah menentukan, mohon maaf izin Ibu menyampaikan pada tadi rencananya akan direalkan kembali untuk pembelajaran di pertemuan minggu depan ya Bu ya. Dengan apa yang Ibu bilang tadi, dengan pembelajaran yang sama ya, dengan mata pelajaran yang sama, dengan dengan mata pelajaran yang sama minggu depan. Mohon maaf Bu, untuk lebih pasnya Bu ya, itu Ibu akan lakukan pada pertemuan jam berapa? Jam sesuai jadwal pelajaran. Setelah istirahat pertama jam keempat dan kelima. Oke, ya. Kenapa saya tekankan begitu? Karena setiap rencana itu harus ada titik temunya yang pas, sehingga yang namanya nanti yang akan mengobservasi Ibu, mungkin Bu Lisa yang mungkin Ibu percaya
untuk mengobservasi pembelajaran Ibu. Nanti ke depan juga akan ada kegiatan PNN yang Ibu akan diobservasi oleh kepala-kepalanya. Tidaklah grogi Bu, ya kan, bener kan? Karena sudah terbiasa walaupun dengan teman sejawat deh. Nah artinya kalau tidak ada rencana yang pasti, berarti pertemuannya itu adalah minggu depan di mata pelajaran yang sama dengan pembelajaran yang sama, yang mana mungkin materinya akan diluaskan kembali, ya lebih luas diambil karena kemarin sudah. Terus kemudian itu dilaksanakan setelah jam istirahat, itu berarti jam keempat. Oke, Bu Lisa disiapkan untuk menjadikan observer yang baik ya buat Bu Indra nih. Oke, itu sudah berarti sudah sampai ke tanggung jawab. Sebelum kita lanjut ya, sebentar Ibu akan juga saya sama menanyakan ini ke Ibu Mahendri, karena ini adalah proses pasca observasi, tentunya ada refleksi. Apa yang kita bahas pada pertemuan kita hari ini di pasca observasi? Yang dibahas hari ini adalah mengenai pembelajaran saya, di mana pembelajaran saya sudah bisa menggunakan model pembelajaran yang diberikan, kemudian pengaplikasian metode-metode yang diberikan, kemudian mendapat saran dari Ibu bagaimana apa yang harus saya tingkatkan dalam pelajaran selanjutnya. Dari Bu Lisa ada saran tadi yang menyatakan, saya rasa dari percakapan yang kita laksanakan itu tidak ada yang memberikan saran, kita hanya menggali dari apa yang dari apa yang Ibu miliki ya, dari apa yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran di observasi. Dan saya di sini adalah merangkum kegiatan percakapan kalian berdua di pasca observasi ini ya. Artinya yang kita belajarkan pada pertemuan di pasca observasi ini, yang pertama bagaimana saya digali potensinya oleh Ibu Sri Mahendri, kemudian dari apa atas penggalian tersebut yang sebagai kepala yang sebagai pengajar praktik merangkum kegiatan hari ini, dan selesai kegiatan ini dan Ibu masih punya utang sama Bu Lisa, yaitu akan siap untuk diobservasi kembali pembelajarannya selanjutnya untuk digali lagi potensi-potensi yang Ibu miliki. Nah, hari ini Ibu bagaimana perasaan? Senang sekali mendapat ilmu yang lebih lagi, dapat belajar lebih banyak lagi. Oke, terima kasih Ibu untuk hari ini, luar biasa sekali praktik yang sudah Ibu lakukan. Harapan kami kita di guru penggerak, di pendidikan guru penggerak ini ya, seorang guru yang berani mengajar, maka dia harus bersabar ya, harus terus belajar. Iya betul, harus belajar, jangan ragu-ragu sayang. Oke ya, berarti harus belajar itu jangan terhenti, walaupun bukan umur sebagai patokan kita berhenti untuk belajar. Sama juga nanti ketika kegiatan ini selesai, jangan nanti ya untuk belajar malah kita menggali potensi-potensi yang ada pada diri kita. Bukan berarti kita menggali potensi kita menunjukkan ini loh potensi saya, bukan berarti kita sombong, tapi kita ingin menunjukkan apa sih yang kurang dari diri saya yang harus saya kembangkan kembali supaya dicari oleh teman-teman kita. Oke, untuk hari ini untuk Bu Lisa, masih ada yang mau diceritakan lagi sama Ibu? Tidak ada? Oke, tidak ada. Oke, untuk hari ini Ibu Indra dan Bu Lisa untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan pasca observasi yang mana ini adalah merupakan tugas daripada CGP kami Bu Sri Mahendri, dan mempercayakan bagaimana observasi ini di pasca observasi, dari pra observasi pembelajaran sampai ke pasca observasi pembelajaran, itu dipercayakan ke Ibu untuk proses ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kata yang saya sampaikan dalam kegiatan hari ini dan yang disampaikan oleh Ibu Sri Mahendri, mohon maaf apabila ada kata, kalimat kami yang kurang berkenan, pikiran kami yang kurang bisa diterima ya, terus kemudian perbuatan kami yang masih dirasa belum bisa kami memfasilitasi Ibu, pada kesempatan lain kali kita belajar lagi dan mohon dimaafkan. Untuk hari ini yang sinap ya. Oke, kita sinap untuk para Nusanti untuk kegiatan pasca observasi dianggap selesai. Om Santi. Terima kasih Ibu Heni atas umpan baliknya terhadap kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan. Saya akan melakukan kegiatan penutupan. Ya, silakan. Demikianlah kegiatan supervisi kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9, saya Nimade Sri Mahendri,
dari SD Negeri 1 Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Kami akhiri dengan para Santi, Om Santi Santi Santi.